Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum 2, yaitu Mas Seta, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi mengenai intelijensi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Gadis Malohing dengan NPM 6024210012. Saya akan mempresentasikan mengenai intelijensi. Definisi utama dari intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan mental yang mencakup keterampilan berpikir, belajar, memahami, bernalar, dan memecahkan masalah. Intelijensi bukan hanya soal IQ, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti kreativitas, keterampilan sosial, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Definisi intelijensi menurut sejumlah ahli. Yang pertama ada David Wessler. Intelijensi adalah kemampuan individu untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Menurut Wessler, intelijensi mencakup aspek kognitif dan adaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada menurut Robert Sternberg. Intelijensi adalah kemampuan untuk beradaptasi, membentuk, dan memilih lingkungan yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Sternberg mengembangkan teori triarkik yang membagi kecerdasan menjadi analitis, kreatif, dan praktis. Selanjutnya, ada menurut Alfred Binet. Binet percaya bahwa intelijensi bukanlah kemampuan yang tetap, tetapi dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman. Ia menekankan bahwa kecerdasan melibatkan penalaran, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar. Selanjutnya, ada menurut John Piaget, intelijensi adalah bentuk adaptasi biologis di mana individu secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya. Piaget menekankan bahwa intelijensi berkembang seiring dengan pertumbuhan kognitif seseorang. Lalu ada teori triarkik menurut Robert Sternberg. Sternberg membagi intelijensi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama ada analitis, yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan mengevaluasi informasi. Yang kedua ada kreatif, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang terakhir ada praktis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 jenis intelijensi. Yang pertama ada linguistik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif. Biasa dimiliki oleh para penulis, penyair, dan orator. Yang kedua ada logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah matematis. Biasa dimiliki oleh para ilmuwan dan insinyur. Yang ketiga, ada spasial, yaitu kemampuan memahami dan memanipulasi bentuk serta ruang, yaitu biasa dimiliki oleh para arsitek dan desainer. Yang keempat, ada kinestetik, yaitu kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, yang biasa dimiliki oleh para atlet dan penari. Kelima, ada musikal, yaitu kemampuan mengenali nada, ritme, dan suara. Biasa dimiliki oleh para musisi dan komposer. Yang keenam, ada interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain dan berkomunikasi dengan baik. Biasa dimiliki oleh para psikolog dan pemimpin. Yang ketujuh, ada intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengontrol emosi. Biasa dimiliki oleh para filsuf dan penulis. Yang terakhir adalah naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan mengklasifikasikan makhluk hidup serta fenomena alam. Biasa dimiliki oleh para biolog dan petani. Intelijensi emosional menurut Daniel Goleman. Menurut Daniel Goleman, intelijensi emosional adalah suatu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif. Ini juga meliputi kesadaran diri, pengendalian emosi, empati, dan keterampilan sosial. Penerapan intelijensi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada intelijensi linguistik, yaitu contohnya adalah ketika seorang jurnalis menulis berita dengan bahasa yang jelas dan persuasif, digunakan saat berbicara di depan umum, menulis artikel, atau ketika sedang bernegosiasi. Yang kedua, ada intelijensi logis matematis. Contohnya, ketika seorang akuntan menganalisis laporan keuangan dan membuat perhitungan yang akurat, biasa diterapkan dalam pemecahan masalah, strategi bisnis, dan perencanaan keuangan.
Yang ketiga, ada intelijensi spasial. Contohnya, ketika seorang arsitek merancang bangunan dengan mempertimbangkan struktur dan juga estetika, berguna dalam desain grafis, navigasi, dan seni visual. Yang keempat, ada intelijensi kinestetik. Contohnya, ketika seorang atlet menggunakan koordinasi tubuhnya untuk memenangkan pertandingan. Biasanya penting sekali dalam olahraga, tari, dan keterampilan motorik halus seperti saat operasi medis. Yang kelima, ada intelijensi musikal. Contohnya, ketika seorang musisi menciptakan lagu yang menyampaikan emosi dan makna yang mendalam, berguna dalam menyusun musik, menyanyi, dan memahami pola suara. Yang keenam, ada intelijensi naturalis. Contohnya, ketika seorang petani memahami pola cuaca untuk menentukan waktu tanam yang tepat, bermanfaat dalam konservasi lingkungan dan juga saat pertanian. Ketujuh, ada intelijensi interpersonal. Contohnya, ketika seorang pemimpin tim memahami emosi anggotanya dan memotivasi mereka, diterapkan dalam manajemen dan negosiasi dan membangun hubungan sosial. Kedelapan, ada intelijensi intrapersonal. Contohnya, ketika seseorang yang mampu mengelola stres dan memahami kekuatan serta kelemahannya sendiri, digunakan dalam refleksi diri, pengembangan pribadi, dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah intelijensi adalah kemampuan individu dalam berpikir, belajar, memahami, bernalar, dan menyelesaikan masalah. Dalam psikologi, intelijensi tidak hanya terbatas pada kecerdasan akademik atau IQ, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan beradaptasi. Dalam kehidupan sehari-hari, intelijensi diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemecahan masalah, komunikasi, seni, sains, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, intelijensi bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga mencerminkan cara seseorang memahami dan beradaptasi dengan dunia di sekitarnya. Berikut adalah sejumlah referensi yang digunakan untuk mencari materi di dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.